Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan, alhamdulillah kita pagi hari ini masih bisa dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini, membahas, membicarakan hal-hal yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Semoga kemuliaan menyertai kita di dunia wal akhirah. Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, saya ini bukan ustadz, jadi kalau saya mendalili panjenengan semua ini rasanya kurang tepat. Jadi tepatnya ini mungkin kita sharing ya, sharing. Teringat nasihat Khalifah Ali, undur maqala wala tandur maqala. Jadi jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi apa yang dikatakan. Kalau yang benar itu dari Allah, kalau ada salah-salahnya itu dari saya yang masih belajar dan terus berproses belajar. Setuju? Alhamdulillah. Saya katakan saya bukan ustadz karena saya bukan lulusan dari pondok pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan Islam. Saya ini lulusan pertanian jurusan teknik dakwah mungkin gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita sharing, waktunya saya kira terbatas ya. Nanti jadi secukupnya saja, dan kita kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan nanti kita di waktu-waktu yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa saya ngambil topik belajar berpikir ya? Belajar berpikir ini sesuatu yang penting buat kita ya. Nah, kita ini harusnya berpikir mendalam, majemuk, multi kriteria, dan berpikir lateral ya, tidak linier. Nah, kita harusnya berpikir sistematik, memandang segala sesuatu itu sebagai bagian dari sistem yang saling berhubungan. Nah, kita harus berpikir dari satu sudut pandang yang khas dan konsisten, rasional. Nah, kenapa saya mengajak Bapak Ibu berpikir, belajar berpikir, dan 3 poin itu yang saya angkat. Ya, kita ini bahkan saya katakan para pakar futurolog ya, para pakar futurolog itu bingung meramalkan tantangan masa depan kita ya, saking cepatnya perubahan itu ya. Sementara kompetensi kita, perubahan itu berubah secara eksponensial, kemudian kompetensi kita ini perubahannya cuman biasa-biasa saja. Nah, kita ini harusnya berpikir, misalnya saya katakan kenapa kita harus berpikir mendalam. Kalau kita mengalami masalah-masalah seperti sekarang, serba sulit misalnya, ya, apa ini penyebabnya? Ya. Nah, ini yang saya katakan berpikir mendalam. Karena bisa jadi kita bilang bahwa kita tidak pernah
memikirkan bagaimana kita mempersiapkan lahirnya seorang pemimpin, misalnya pemimpin yang berbasis masjid, pemimpin yang berbasis pesantren. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa seperti itu? Nah, kita sekarang harus berpikir bahwa kita harus memikirkan pemimpin yang spiritual. Ya, kenapa harus spiritual? Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita pikirkan. Ya, kita harus berpikir majmuk seperti ini, berpikir lateral seperti ini. Nah, ya, ingat kita bahwa kecepatan perubahan, dinamika perubahan saat ini luar biasa. Ya, nah, dulu setiap 1,5 tahun saja yang namanya memori itu naik 2 kali lipat harganya, separuhnya, ya seperti itu. Ya. Kemudian kecepatan internet setiap 1,5 tahun kecepatannya 2 kali lipat, harganya separuhnya. Ya. Nah, kita hidup di zaman yang luar biasa. Kita ingat ada perusahaan, tiba-tiba ada perusahaan taksi yang mobilnya banyak, tiba-tiba amblas hanya dengan munculnya perusahaan online taksi yang satu mobil pun tidak punya. Ya, satu mobil pun tidak punya. Ya, ini yang kita tahu bahwa dulu misalnya Nokia amblas dengan adanya BlackBerry amblas dengan adanya Android dan seterusnya. Disrupsi ini terus terjadi, ya, terus terjadi. Nah, ini kita perlu mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang lahir dari basis masjid, dari basis pondok pesantren. Ya, ini kita harus caranya berpikir seperti itu. Nah, hidup ini untuk apa sih, gitu ya? Masa sih kita ya berpikir cuma dari lahir menjadi gede, lulus sekolah, dapat pekerjaan enak, kemudian makan enak, tidur nyenyak, punya anak, kemudian nanti anak kita juga begitu. Ya, juga begitu. Padahal apa yang kita lakukan, ya, doa kita, ya, saya khawatir kita ini sudah lupa, bahkan tidak memikirkan bagaimana melahirkan pemimpin. Padahal sementara kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, ya, qurrata ayunnya selalu kita qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imamanya ini yang tidak. Kita sering kalau ketemu dengan teman-teman reuni, sudah punya anak berapa, anak 4, anak 2, anak 3, gimana anaknya? Alhamdulillah baik, anak saya sudah jadi orang, sudah ini. Yang dimaksud menjadi orang itu ya ini tadi, lahir, gede, lulus sekolah, dapat pekerjaan, kemudian makan enak, tidur nyenyak, kemudian punya anak. Itu yang dimaksud jadi orang. Ya, lupa bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Ya, padahal doa kita lil muttaqina imama. Ya, terusan apa bedanya kita kalau tidak punya visi? Saya sering nyampaikan pertanyaan, sebenarnya visi hidup kita ini apa sih? Ada yang bisa jawab, membantu jawab? Apa sih visi hidup kita ini? Visi hidup kita ini sama, cuma menjalaninya nanti di karir yang beda-beda.
Coba, apa kira-kira ibu-ibu misi hidup kita ini apa? Kita ini harus punya misi hidup kita ini. Kalau tidak punya misi bahaya. Ya. Misi hidup kita ini tiap hari mungkin, tiap sholat kita baca. Ya. Final destination kita itu di sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini visi kita. Final destination kita di dunia itu kita memperoleh kebaikan, di akhirat kita memperoleh kebaikan, ya. Kemudian kita matinya terbebas dari api neraka. Itu final destination kita. Ya. Jadi apapun profesi kita, kalau ingat ini, ya, maka jalan kebaikan yang ditempuh bisa menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena kalau itu dilarang, dilanggar, maka kita kadap, bohong kita, ya. Karena yang diomong dan yang dilakukan itu berbeda. Ya. Nah, ini kita jangan sampai begitu. Nah, ini misi hidup kita, ya. Misi hidup kita, ya. Jangan sampai kita ya tidak punya visi. Maka kalau tidak punya visi, ya apa bedanya kita dengan seekor monyet atau seekor kucing atau seekor keledai itu. Nah, ini yang membedakan kita, bahwa kita ini memiliki misi. Baik, apa sih misi hidup kita ini? Oke. Allah di dalam surat Ali Imran ayat 110, ya, itu sudah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Jadi kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya. Kita ini umat yang terbaik, ya, yang dilahirkan untuk manusia. Manakala kita memiliki 3 kualitas. Ya. 3 kualitas itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru manusia akan berbuat yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, ya, mencegah manusia dari perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman, ya, kepada Allah. Dan kalau tidak beriman, ya nol, ya, nol, tidak ada apa-apanya. Ya, orang berbuat baik, orang berbuat ma'ruf, ya, beramal, tapi kalau tidak beriman ya nol, ya, nol. Jadi kita ini jadi manusia yang terbaik, ya, jadi umat yang terbaik untuk manusia itu manakala kita memiliki 3 kriteria ini, 3 kriteria, ya. Sudahkah kita menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf? Posisi kita sebenarnya di mana? Ya. Posisi kita ini sebenarnya di mana, coba? Sudahkah kita menyuruh orang berbuat ma'ruf? Ayo ngajak ngaji, ngajak datang di majelis-majelis ilmu seperti ini, kadang menyeru orang untuk, ya, melaksanakan amal soleh, ya. Nah, orang-orang kita ajak untuk memiliki kecerdasan sosial, peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi di umat. Peka mencari solusi-solusi atas masalah-masalah yang ada di umat. Ya. Sekarang masa pandemi ini efeknya bukan cuma di kesehatan saja,
multiplier efek sudah kena ke semuanya. Ya, di bidang ekonomi luar biasa, bukan hanya pengusaha kecil saja, UKM, UMKM saja yang kena, ya, tetapi usaha-usaha pengusaha yang menengah dan besar juga sudah kena. Ya, tentu saja tidak termasuk yang ngurusi urusan proyek-proyek kesehatan itu. Ya. Kalau di industri obat-obatan dan lain sebagainya, vaksin ya luar biasa, asetnya terus bertambah. Ini yang kita misi hidup kita ini. Jangan lupa itu, bahwa kita ini ada pekerjaan agar kita termasuk orang yang terbaik. Di mana posisi kita? Mencegah manusia untuk berbuat mungkar. Coba kita masing-masing ini introspeksi diri. Sebenarnya kita ini sudah di mana sih posisinya? Apa sih yang sudah dilakukan untuk agama kita ini? Ya. Jangan-jangan kita masih begini aja sudah mengeluh, ya. Rasulullah itu berdakwah ya luar biasa, ya. Halangannya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu apa yang kita kerjakan, bagaimana kita, posisi kita di mana. Nah, kita ini memiliki kewajiban berdakwah, tabligh. Ya, tabligh itu diterima atau tidak diterima masih melekat kewajiban kita ini. Ya. Diterima atau tidak diterima. Ya. Nah, sebagaimana Allah sampaikan di Quran, masih surat Ali Imran 104 yang namanya apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya, wa ulaika humul muflihun, ya. Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi dakwah itu, dakwah adalah kewajiban, ya. Memang kalau fardu kifayah, artinya selama objeknya belum sempurna, maka semua orang yang belum terlibat di dalam dakwah itu belum terlepas dari kewajiban itu, dari kewajiban dakwah, ya. Jadi masih fardu ain, ya. Dakwah ini jangan main-main, masih fardu ain bagi kita semua. Paling tidak kita ini masing-masing jadi juru dakwah, ya. Juru dakwah ini enggak seperti harus berbicara di depan seperti kita ini. Dakwah ini tidak harus seperti itu, ya. Panjenengan membimbing anak-anak ini menjadi orang yang takut pada Allah. Takut kepada Allah ini akan menjauhkan orang ini, akan mentaati, ya, menjauhi larangan dan mengerjakan perintah. Nah, itu dakwah kita memiliki. Karena masing-masing kita ini. Apa faktanya? Faktanya itu kemungkaran itu masih banyak di sekitar kita. Sementara yang ma'ruf itu belum jadi budaya. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu belum membudaya di kita. Ya. Jangankan nahi mungkar. Nahi mungkar itu kayak golek masalah gitu kan katanya. Wah, ini nahi mungkar. Yang ma'ruf saja kita ini jarang, gitu. Ya. Mau melakukan gak enak, engkau tersinggung dan lain sebagainya. Ini cara berpikir kita. Ya,
Kenapa saya ambil topik berpikir, belajar berpikir itu? Itu untuk apa saja dakwah? Apa sih yang harus dipersiapkan di dalam dakwah? Di surat Al-An'am ayat 60, wa'aitu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahu aduwakum, katanya Allah. Ya. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan itu aduwallahu wa aduwakum, menggetarkan musuh-musuh Allah dan menggetarkan musuh-musuhmu. Ya, kita ini diperintah di dalam dakwah itu mempersiapkan diri, ya. Untuk apa? Bersiap-siap. Ini diperintah untuk menambatkan kuda-kuda pilihan. Kuda-kuda pilihan itu kuda-kuda perang. Kuda perang itu bisa nendang, bisa ini, bisa semua, ya. Kecepatannya bagus, ya. Nah, itu agar bisa menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, nah kalau sekarang jihad kita ini jihad di bidang ilmu dan pengetahuan, apa sih yang membuat sekarang ini musuh-musuh Allah gemetar? Tentu saja bukan kuda. Ini kan amsal yang diambil oleh Allah, karena zaman Rasulullah itu yang namanya peralatan perang ya kuda, onta, baju perang, ya. Meskipun 3.500 tahun sebelumnya zaman Fir'aun itu sudah mengenal teknologi roda, ya. Teknologi roda itu sudah. Fir'aun itu latihannya nombak itu, lembing itu pakai kereta yang ditarik oleh kuda, mana? Lempar lembing itu, apa itu? Tombak yang dilempar. Olahraga yang sangat masyhur 3.500 tahun sebelum Rasul. Ya kira-kira segitu ya yang saya baca. Nah, tetapi zaman Rasulullah itu tidak mengenal teknologi roda itu, ya. Yang namanya peralatan perang itu ya berapa ontanya, berapa kudanya, berapa pasukannya. Nah, ini suruh menambatkan kuda-kuda, ya. Suruh mikir. Kalau sekarang yang menggetarkan musuh kita ya alutista yang modern tentu saja, ya. Alutista yang modern. Nah, ini kenapa? Ilmu dan teknologi ini adalah peradaban, ya. Ilmu dan teknologi ini peradaban. Jangan sampai kita teracuni oleh pikiran-pikiran liberal, ya, bahwa memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan. Ya wis lah, apa ngelu-ngelu nyiptakno apa pesawat. Kita tinggal beli tiketnya sudah bisa naik pesawat, haji sudah langsung beli tiketnya sudah bisa langsung naik pesawat misalnya gini, ya. Waduh, kalau itu cara berpikir kita, amblas kita. Peradaban sekarang itu adalah penguasaan ilmu dan teknologi, ya. Peradaban kita ini sekarang, bangsa yang tidak memiliki peradaban akan dimusnahkan oleh bangsa lain yang peradabannya lebih tinggi. Itu mulai zaman dulu sampai sekarang, ya. Mulai dulu sampai sekarang, bangsa-bangsa yang peradabannya lebih rendah dihabisin oleh bangsa lain yang peradabannya lebih tinggi. Nah, paradigmanya itu sama, ya, sama ilmu dan teknologi.
ilmu dan teknologi. Bangsa yang tidak memiliki peradaban tinggi, tidak menguasai ilmu dan teknologi, maka coba sekarang kita rakyat Indonesia itu jumlah penduduknya kira-kira 270 juta. Yang online, ya, online itu sekitar 207 juta. Ya, yang online. Yang menggunakan Google, Facebook itu sekitar 197 juta. Bayangkan itu. Bedakan dengan Cina yang 1,4 miliar, ya. Kemudian yang main di internet itu sekitar 800 juta, tetapi yang main online di Google, ya, itu hanya sekitar 3 juta sekian. Artinya apa? Kedaulatan itu dijaga oleh dia. Tidak bisa orang lain beriklan, ya, jualan di negaranya. Ya. Di Indonesia siapa saja bisa jualan di Indonesia. Ya. Sampai semua UMKM amblas. Ya. Tidak bisa lagi jualan di internet. Loh, masa sih Ustadz nggak bisa jualan? Loh iya. Karena kalau dulu satu klik iklan di Google itu cuma sekitar 100, ya. Sekarang satu klik itu sudah sekitar 2 juta, 2 juta. 1.900 maksud saya. Sampai 2.000 satu klik. Padahal untuk jadi jualan di internet itu satu rasionya 100 kali klik, orang klik untung terjual satu. Nah, itu tergantung. Kalau yang dijual barang murah masa mungkin 100 kalikan 2.000 sudah berapa? 20.000 biayanya saja, ya kan? Nah, itu untungnya berapa? Kalau barang-barang yang murah ya mesti sudah nggak mungkin lagi. Nah, itu Bapak Ibu yang ini cara berpikir ya yang mendalam. Ya, yang mendalam. Sebenarnya kita ini urusannya adalah bagaimana melahirkan pemimpin yang benar. Karena kita ini tidak pandai memilih pemimpin, yang akibatnya banyak masalah-masalah yang ditimbulkan yang membuat kita sulit. Nah, ini bahasanya panjang nih kalau ini, ya. Kita diskusikan lain waktu. Nah, oke. Kaum muslimin telah mengembangkan banyak hal untuk mensukseskan dakwah dan jihad, ya. Antara lain astronomi, ya, untuk navigasi armada jihad di laut, ya. Alhamdulillah. Juga mekanika, optik, matematika. Ini apa? Ilmu dasar. Ya. Pelaut tidak mungkin tidak menguasai astronomi. Ya, karena itu navigasi yang sudah diberikan Allah. Petunjuk ini arah mana setelah kita ada di laut itu. Juga mekanika, kita membangun gedung bertingkat, kita membangun kapal yang besar, itu luar biasa. Ya, barang cair ini kalau iso nahan ribuan ton di atasnya, padahal cair. Sementara jembatan saja yang terbuat dari juga semen, konkrit, ya, yang di dalamnya juga ada besi-besinya, ya, itu kalau kapasitasnya cuman daya kekuatannya 100 ton, dimuati 200 ton ya amblek, ya, itu barang atos. Tetapi air ini barang cair, ya, bahkan jutaan ton mungkin kalau kapal induk itu, ya, satu tanknya saja sudah 60 ton sampai 100 ton, ya kan? Nah, itu berapa ratus
mungkin 1000 tank yang di situ, berapa pesawat tempur dan lain-lainnya. Nah, ini kenapa kok bisa begitu? Itu kita berpikir. Lalu terusan ada pohon kelapa ya di pinggir pantai yang di situ jarak 20 sampai 30 meter airnya asin. Loh, ini cuma naik sekitar 15 sampai 20 meter saja sudah rasanya segar, ya kan? Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini coba kita cara berpikir dengan, karena untuk mendapatkan ilmu semua itu harus berkelana ke barat, ya memang ada ikhtiar, ya barat zaman itu adalah Yunani, ke timur India, Cina, ya juga mempelajari bahasa asing, ya, mengumpulkan dana untuk membiayai perjalanan, melatih fisik agar tahan di perjalanan, nah, mempersiapkan keluarga yang intak agar tabah ditinggal dan sebagainya. Ya, oke, itu normatif. Nah, kita ini harus menjadi muslim yang prestasi dan kreatif, ya. Nah, agar kita bisa menjadi pengemban dakwah yang terpercaya, maka kita harus menjadi teladan, ya, teladan. Sebagai muslim, maka setiap muslim wajib menunjukkan dirinya sebagai pengemban dakwah yang memiliki banyak prestasi, baik akademis maupun non akademis, ya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa kita ini pengemban dakwah itu yang terpercaya. Maksudnya itu kita menjadi sentral trendsetter gitu ya. Nah, kalau bintang film ini, artis-artis ini perilakunya yang nggak baik aja jadi trendsetter dari para penontonnya. Nah, kita sebagai pengemban dakwah itu harusnya ya seperti itu, ya. Kita tahu, ya, ilmunya, tapi percuma kalau nggak dilakukan, ya, kan tidak dilakukan. Misalnya menikahkan anak, ya, menikahkan anak kita yang perempuan. Bagaimana syariahnya secara Islam? Kita tahu, tapi kalau tidak diamalkan, ya repot. Ya misalnya maksiat dipamer-pamerkan, ya. Kita sering kan melihat foto-foto yang mempelai, yang saling berdekatan, bahkan agak mesra-mesraan gitu. Padahal foto itu diambil ketika belum ada akad nikah. Itu bukannya maksiat dipamer-pamerkan, ya, banyak hal gitu. Jadi apa yang kita tahu ya lakoni gitu, ya. Nah, ini nanti menjadi trendsetter ini. Saya ketika menikahkan anak saya 5, yang cewek cuma 1, ya, saya menggunakan cara-cara yang Islami karena saya mempelajari. Misalnya nggak ada cemplungan, ya, nggak ada cemplungan itu tuntunan. Kalau hadiah boleh malah. Kalau untuk misalnya laki perempuan itu makannya kita pisah, ya. Jadi kemudian nggak ada VIP, ya, nggak ada VIP. Tamu saya semua VIP. Nggak ada terusan, oh ini biasa, oh itu ada tempat VIP, gitu ya. Tidak ada kemudian orang harus berhenti memberi salam kita selamat hanya karena foto-foto. Misalnya antri, oh ini nih loh, teman-temannya dipilih, yang ini diajak foto, yang ini tidak, ya. Nah,
Ini sudah acara yang mulia, acara yang sakral, tapi kita sudah membuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, semua tamu saya difoto. Jadi kita ambil dulu foto untuk laki-laki, ambil dulu. Tidak ada satupun tamu kita yang tidak difoto. Ya, misalnya gitu. Kalau kita memang mampu lakukan. Ya, dipisah, tapi tidak betul-betul dikritik. Ustadz kok enggak ada, kok masih bisa ngelihat laki-laki perempuan? Ya enggak apa-apa, kita kan di Indonesia gitu kan. Ya kita pisah, enggak bisa ngelihat, nanti orang suami istri enggak bisa janjian ngasih kode, ayo pulang gitu. Ya. Nah, kita wong di Indonesia nanti dipisah, tekan parkiran ketemu temennya, halo ini teman, ya. Di kantor juga di Indonesia itu laki perempuan juga masih belum ada hijab. Jadi kita syar'i tapi kita. Nah, itu jadi trendsetter. Ternyata di teman-teman kami, teman-temannya istri FK Fakultas Kedokteran 83, kalau menikahkan ngikutin kita. Jadi trendsetter seperti itu. Tidak ada cemplungan, tidak ada foto itu buat doa-doa, bukan mohon doa restu. Jadi kita kasih doa, barakallahu laka baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Jadi mohon doanya ditulis. Tapi kalau minta doa restu, ya kita coba minta doa restu, iya, tapi nggak ada orang yang mendoakan, ya kecuali sedikit. Nah, baik. Itu ya. Kemudian menjadi intelektual, ya, tidak otomatis menjadi orang yang sukses di medan kehidupan. Kita ini hidup waduh, waktunya sudah hampir. Baik, kita 7 menit lagi kita akhirin ya. Karena saya ada pengajian jadi hosting. Oke, Anda memerlukan edit value. Mengapa Anda tidak mengembangkan diri menjadi penulis yang handal atau ini ya? Ini saya kemarin memberi ke anak-anak muda, jadi remaja masjid se-Jawa Timur. Jadi ini kata-kata itu sebenarnya untuk mereka. Jadi anak-anak muda, mengapa tidak mengembangkan diri menjadi penulis yang handal, orator yang ulung, organisator yang efisien, entrepreneur yang kreatif dan lain sebagainya Oke. Dai prestasi. Kalau kita menekuni medan dakwah dengan benar, maka otomatis kita akan terdorong untuk memaksimalkan potensi diri kita. Ya, dakwah mengajari kita selalu hidup di jalan Islam. Jadi dakwah juga mengajari kita menghadapi masyarakat sesuatu yang mustahil hanya didapatkan di kuliah, ya, karena kurikulum kita ini apa saja diajarkan kecuali yang penting-penting saja yang tidak diajarkan. Ya. Nah, manajemen diri sendiri, penyakit utama orang yang menunda-nunda aktivitas ini. Jadi kita ini harus bisa mengatur, memanage diri kita sendiri, ya, karena ada beberapa penyakit yang saya sampaikan di sini. Apa saja penyakit itu, ya, yaitu adalah penyakit orang itu, penyakit utamanya adalah menunda-nunda aktivitas, sehingga aktivitas itu batal dilaksanakan, aktivitas itu dilakukan tapi tidak optimal. Hal lain yang sebenarnya dapat dilakukan jadi terabaikan. Ya, kenapa di usia kita sekarang ini kita cuma bisa jadi seperti ini? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini menjadi seperti sekarang ini adalah karena apa yang dilakukan 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau anak kita ini apa yang dilakukan sekarang itu akan menentukan akan jadi apa besoknya, ya. Jadi ini yang
perlu kita renungkan, ya. Kita renungkan siapa temannya, apa yang dibaca, itu adalah menentukan nanti kita menjadi apa. Nah, kemudian tipnya apa? Ya, tip pertama itu hindari tulul amal, panjang angan-angan. Jangan merasa masih akan hidup lama pada waktu mendatang, padahal realitasnya kematian selalu siap menjemput kita, ya. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jika engkau berdiri dalam sholatmu maka lakukanlah sholat sebagaimana sholat seorang yang akan meninggal. Tip yang kedua, hindari lebih percaya dugaan daripada realitas. Ini sekarang luar biasa ini, ya. Hoak dan lain sebagainya tidak tabayun tapi sudah dilakukan. Berita-berita yang sampai ke kita itu jangan sampai kita telan begitu saja, ya. Harus kita tabayunkan, ya. Nah, ini penting, ya. Banyak orang salah menghakimi orang, menjudge orang yang tidak salah menjadi salah. Hanya karena orang itu memiliki kekuasaan, memiliki posisi, bisa menjudge itu. Dan yang dijudge itu tidak bisa apa-apa, ya. Nah, ini seperti itu yang ingin saya sampaikan. Nah, percaya diri itu memang bagus, tapi jangan lantas menunda-nunda. Siapa tahu kondisi eksternal berubah tiba-tiba, ya. Kita mulai dulu naik haji ditunda, nantilah setelah pensiun, setelah punya ini, kita ini uangnya bisa dipakai ini sendiri. Nah, ternyata ada pandemi, ya, urutannya lebih lama lagi. Lah, ada ternyata kalau dulu daftar Ramadan bisa sudah langsung berangkat. Nah, setelah perubahan eksternal berubah, maka antrian sekarang daftar haji misalnya. Nah, ini karena perbuatan menunda-nunda. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah, sodako apa yang terbesar pahalanya? Rasulullah menjawab, sodako saat kau masih sehat, suka harta, takut miskin, dan masih ingin kaya. Dan jangan tunda hingga nyawa di tenggorokan. Dan kau baru berkata untuk si fulan sekian, untuk si anu sekian, untuk si fulan sekian, dan untuk si anu sekian. Padahal itu sudah harta miliknya ahli waris. Tip yang ketiga, hindari menjadikan orang lain sebagai tolok ukur negatif. Misalnya, alhamdulillah si anu juga belum ngerjain tugas, gitu, ya. Oh, alhamdulillah saya seperti ini, beliau masih seperti itu, misalnya. Karena apa? Tiap manusia itu bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakannya, ya. Itu. Nah, harusnya orang lain itu aktif, ya, orang lain aktivitas dakwah, tapi juga gumlot. Kenapa saya tidak, misalnya ini? Kalau kita memberi motivasi kepada anak-anak kita, ya, kalau orang lain bisa gaul, ya, tapi juga menjauhi maksiat, kenapa saya tidak, gitu. Nah, ini suatu motivasi yang bisa kita ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kita ini pingin sebenarnya diskusi, bicara belajar berpikir ini memang sesuatu yang mendasar, dan banyak hal yang sebenarnya kita item-itemnya yang harus didetailkan sebenarnya. Tapi karena terbatasnya waktu, baik kita akhiri, ya. Saya mohon izin karena sudah jam 5.45, saya mohon diri untuk mengakhiri kajian pagi hari ini. Terima kasih atas
waktu, dan saya mohon maaf atas khilaf kata dan kesalahan-kesalahan, tapi saya tidak ada niat untuk menyinggung ataupun apa yang kurang baik, tetapi kami ini sebenarnya ingin sharing saja. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, matur nuwun, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.